Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semuanya, selamat datang kembali di Buya Belajar Fisika. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah materi tentang fluida statis. Nah, tapi mula-mula coba perhatikan gambar berikut ini. Ya, benar sekali. Gambar di sini adalah seekor serangga yang mampu berdiri atau berada di atas permukaan air. Kira-kira kenapa kok bisa serangga ini berada di atas permukaan air seperti ini tanpa tenggelam? Nah, dalam fisika ada peristiwa atau fenomena tentang tegangan permukaan. Hal inilah yang menyebabkan serangga itu dapat berdiri di atas permukaan air. Nah, penasaran bagaimana tentang tegangan permukaan ini? Langsung saja kita mulai pembahasannya. Tegangan permukaan merupakan kecenderungan zat cair untuk menegang, sehingga permukaan zat cair ini akan seperti ditutupi suatu lapisan elastis. Baik, misalkan kita punya zat cair yang berada di dalam wadah seperti ini. Nah, ketika kita perbesar, maka di dalam zat cair itu terdiri dari molekul-molekul atau atom-atom dari zat cair tersebut. Nah, kalian tahu bahwa zat cair susunannya itu tidak serapat seperti zat padat. Jika kalian amati salah satu molekul yang berada di tengah-tengah seperti ini, maka dia akan mengalami gaya tarik-menarik antar molekul seperti ini. Nah, kalau kalian amati, gaya tarik-menariknya ini seakan-akan simetris, sehingga dia tidak bergerak atau resultan gayanya nol. Tapi bagaimana jika yang kalian amati adalah molekul yang berada di paling atas atau di permukaan airnya? Maka dia seakan-akan resultannya itu menarik dia itu ke arah bawah, sehingga akan terbentuk lapisan molekul yang paling atas itu lebih rapat karena gaya tarik-menariknya, sehingga karena lebih rapat maka dia akan cenderung memiliki sifat yang lebih menuju ke benda padat kayak gitu, sehingga lapisan ini bisa membentuk lapisan elastis yang kemudian nanti akan memiliki tegangan permukaan. Nah, untuk mengetahui besarnya persamaan atau rumus untuk menghitung tegangan permukaan, di sini ada sebuah percobaan. Misalkan kita punya kawat berbentuk U seperti ini. Kemudian di bagian bawahnya itu diberi kawat yang bisa bergerak. Nah, kawat ini kemudian diberi zat cair atau lapisan zat cair, biasanya yang paling gampang adalah sabun. Nah, misalkan panjang kawatnya itu adalah L. Jadi kawat yang bergerak itu panjangnya adalah L. Nah, ketika diberi lapisan sabun, maka dia akan tertarik seperti ini. Hal ini dikarenakan lapisan sabun itu memiliki tegangan permukaan yang arahnya ke atas. Sedangkan kawatnya tadi memiliki berat yang arahnya ke bawah. Lalu bagaimana untuk mengetahui besarnya gaya yang bekerja? Nah, kita harus kembalikan lagi kawat tersebut ke posisi semulanya. Berarti kita tarik kawat tersebut ke arah bawah seperti ini, sehingga kita beri gaya, misalkan FB. Nah, dari sini kita tahu bahwa kondisi ini sudah setimbang, sehingga berlaku hukum 1 Newton, yaitu sigma F sama dengan 0. Kemudian kita masukkan ke persamaannya, sehingga diperoleh F dikurangi W dikurangi FB sama dengan 0. Atau F sama dengan W plus FB. Ini adalah cara untuk mengetahui tegangan permukaan suatu zat cair. Yang kita contohkan tadi adalah sabun. Nah, tegangan permukaan sendiri dapat dirumuskan sebagai berikut. Tegangan permukaan dilambangkan sebagai gamma, yaitu gaya persatuan panjang permukaannya. Jadi, gaya yang bekerja pada panjang permukaan tertentu. Nah, pada percobaan ini, permukaannya itu ada dua, lapisan depan dan lapisan bawah, sehingga untuk D-nya bisa kita ganti dengan 2L. Nah, keterangannya adalah gamma merupakan tegangan permukaan. Satuannya kilogram per sekon kuadrat.
Sedangkan untuk L itu panjang kawat, kemudian D adalah panjang permukaan, kemudian F adalah gaya tegang permukaannya. Baik, untuk memperjelas tentang konsep tegangan permukaan, mari kita coba kerjakan satu contoh soal berikut. Pada peristiwa tegangan permukaan, diketahui gaya tegangnya adalah 4 Newton. Jika panjang permukaannya 20 cm, maka tentukan besar tegangan permukaannya. Nah, mula-mula yang diketahui adalah gaya dan panjang permukaannya seperti ini. Gayanya 4 Newton, panjang permukaannya 20 cm atau 0,2 meter. Kemudian yang ditanya adalah tegangan permukaannya atau gamanya. Nah, sehingga kita tinggal masukkan ke persamaan, gamma sama dengan F per D. Sehingga diperoleh 4 per 0,2. Hasilnya adalah 20 Newton per meter. Selain Newton per meter, satuan dari tegangan permukaan tadi bisa dituliskan sebagai kilogram per sekon kuadrat. Baik teman-teman, saya harap kalian paham tentang konsep tegangan permukaan ini. Nah, apabila belum paham, silakan bisa diulangi kembali untuk play video ini. Kemudian jika sudah, kalian bisa lanjut ke materi berikutnya. Untuk materi tegangan permukaan cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.